فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Kita masih pada bantahan untuk menunjukkan batilnya perkataan tariqatus salaf aslam wa tariqatul khalafi a'lam wa ahkam. Dan kita telah ketahui bahwasanya pada kalimat ini ada sisi benarnya dan ada sisi batilnya. Sisi benarnya di mana, sisi batilnya di mana? Hendak ya Iqbal. Tayyib, sisi benarnya pada perkataan inna tariqatas salaf aslam. Nah, manhaj salaf itu aslam. Nah, yang paling selamatnya. Tayyib, karena yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Adapun sisi batilnya pada perkataan tariqatul khalafi a'lam wa ahkam. Nah, kemarin kita telah mengambil dua sisi yang menunjukkan batilnya perkataan ini. Taib. Dari sisi yang pertama, bagaimana itu? Hendak ya Numair. Nah, sisi yang pertama, ringkasnya apa? Bahwasanya perkataan ini mutanaqid. Perkataan ini padanya kontradiksi. Sebab kalau dia mengatakan metode salaf itu lebih selamat, kemudian metode khalaf lebih berilmu dan lebih bijak, ini tentunya bertentangan. Sebab keselamatan itu melazimkan mesti mereka di atas ilmu dan hikmah. Karena sebab keselamatan adalah ilmu. Nah, dan sebab untuk bisa menjalani ilmu tersebut adalah dengan hikmah. Berarti dari sini kita ketahui metode salaf itu ya aslam, ya a'lam dan ahkam. Ini jawaban paling pokok, harus dipahami dengan baik. Kemudian sisi yang kedua. Sisi yang kedua bagaimana? Indak ya Ukasha. Tayyib, sisi yang kedua, kawan. Nah, bantahan ini tentunya dibangun di atas dua sebab yang telah kita ambil sebelumnya. Sebab kenapa sampai muncul perkataan ini, yaitu ada dua sebab pokok. Apa dan apa? Kashfi. Tutup kitabnya. Tayyib. Terus Tayyib. Nah,
Itu dua sebab pokok, kawan. Yang pertama apa? Nah, sebabnya mereka mengungkapkan itu karena mereka meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sejatinya tidak memiliki sifat yang ditunjukkan oleh nas-nas. Jadi pada hakikatnya Allah tidak memiliki sifat, itu di keyakinan mereka. Nah, kemudian yang kedua, karena mereka meyakini bahwasanya metode salaf berkaitan dengan lafaz-lafaz nas tentang sifat, itu mereka menempuh metode mufawwidhah, yaitu menetapkan lafaz saja tanpa menetapkan makna. Karena itulah mereka mengatakan memang ini selamat, tapi tidak dibangun di atas ilmu dan hikmah. Karena tentunya kalau tahu makna, ini akan lebih berilmu dan lebih bijak. Nah, sisi yang kedua, kawan, jawaban untuk menunjukkan batilnya perkataan itu, yang kedua, bahwasanya keyakinan kalau Allah itu tidak memiliki sifat yang hakiki itu adalah keyakinan batil. Nah, kenapa? Karena dibangun di atas syubhat yang rusak. Nah, dan dikarenakan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang telah tetap pensifatannya dengan semua sifat-sifat kesempurnaan, baik secara akal, secara indera, secara fitrah maupun secara syar'i. Nah, ini kita kemarin baru membahas tentang hal ini, yaitu bukti-bukti dan dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang tetap padanya sifat-sifat kesempurnaan. Tapi kita baru mengambil pendalilan secara akal dan pendalilan secara indera. Bagaimana pendalilan secara akal tentang hal ini, Rifki? Tutup kitabnya. Nah, ahsan. Yaitu dalil secara akli. Nah, kita katakan bahwasanya semua yang ada secara nyata, secara hakiki mesti memiliki sifat. Dan kemungkinan sifat itu ada dua, sifat sempurna atau sifat kekurangan. Maka berkaitan dengan Allah, tentunya kemungkinan kedua adalah batil. Sebab Allah satu-satunya zat yang pantas diibadahi, sehingga sepantasnya baginya adalah sifat-sifat kesempurnaan. Nah, karena zat yang tidak memiliki sifat kesempurnaan tidak pantas diibadahi. Oleh karena itulah Allah terangkan kebatilan berhala-berhala dan semua sesembahan selain Allah dengan menunjukkan apa? Kelemahan sifat-sifat yang ada pada mereka. Nah, ini pahami dengan baik. Adapun dalil secara his, secara indera bagaimana, Hudzaifah? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, secara indera maka jelas bahwasanya makhluk itu mereka memiliki sebagian sifat-sifat kesempurnaan. Dan yang memberikan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya zat yang memberikan sifat kesempurnaan lebih berhak untuk memiliki sifat-sifat kesempurnaan tersebut. Nah, sekarang kita lanjutkan ke pendalilan berikutnya. Qala wa amma dalalatul fitrati ala thubuti sifatil kamali lillah fali'anna an-nufus as-salimata majbulatun wa mafturatun ala mahabbatillahi wa ta'zimihi wa ibadatihi. Adapun pendalilan fitrah tentang tetapnya sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah dikarenakan jiwa-jiwa yang selamat itu diberi tabiat dan fitrah untuk mencintai Allah. Jiwa yang selamat
itu diberi tabiat majbulah, yaitu sudah apa? Diberi tabiat. Mafturah, yaitu apa? Diberi fitrah, terfitrahkan di atas apa? Mahabbatullah, untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'zimihi wa ibadati, dan untuk mengagungkan Allah dan beribadah kepadanya. Wa hal tuhibbu wa tu'azzimu wa ta'budu illa man arafta annahu muttasifun bi sifatil kamalil laiqati bi rububiyyati wa uluhiyyati. Dan tentunya tidaklah engkau mencintai dan mengagungkan serta beribadah kecuali kepada zat yang engkau ketahui bahwasanya dia itu bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan yang pantas dengan rububiyah dan uluhiyah. Ini jelas, teman. Naam. Dan itu fitrah yang selamat, kan ada kecondongan untuk mencintai Allah dan mengagungkannya. Qala wa amma dalatu syar'i ala thubuti sifatil kamali lillah fa aktsaru min an tuhsar. Adapun dalil-dalil syar'i tentang tetapnya sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah, maka itu lebih banyak untuk kita batasi, yaitu apa? Sangat banyak. Tidak bisa untuk kita batasi dalil-dalil tersebut, untuk kita hitung satu persatunya. Tapi sebagiannya, ya, mithlu qaulihi ta'ala, huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Dialah Allah, zat yang tidak ada ilah yang hak untuk diibadahi kecuali Dia, zat yang mengetahui perkara-perkara ghaib secara keseluruhan dan perkara-perkara yang nampak. Syahadah. Huwar rahmanur rahim, dialah ar-rahman, zat yang maha luas rahmatnya. Demikian pula Ar-Rahim, zat yang maha luas rahmatnya. Hanya saja pada Ar-Rahim Allah Subhanahu wa taala khususkan rahmat tersebut bagi orang-orang yang beriman. Rahimun bil mu'minin. Sehingga pada Ar-Rahman, akhwan, padanya penetapan sifat rahmah yang merupakan sifat dzatiyah bagi Allah. Sedangkan Ar-Rahim penetapan sifat rahmah yang itu fi'liyah bagi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Oleh karena itulah ketika Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan, akhwan, bahwasanya rahmah itu muta'addi, yaitu diberikan kepada hambanya, maka apa? Dengan rahim, bukan dengan rahman. Tidak ada rahmanun bihim, tapi yang ada rahimun bihim. Wa kana bil mu'minina rahima. Tidak dikatakan rahmana. Taib. Kemudian huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Dialah Allah, zat yang tidak ada ilah yang hak untuk diibadahi kecuali Dia, al-malik, zat yang merajai segala sesuatu. Al-Quddus, apa kandungan mana Al-Quddus? Hendak ya Yusuf. Nah, zat yang tersucikan dari semua kekurangan dan cacat serta celah. Nah, demikian pula As-Salam, dari isi makna dekat, akhwan, itu yang selamat dari semua kekurangan-kekurangan, dan juga yang memberikan keselamatan kepada hamba-hambanya. Al-Mu'min, apa kandungan dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Mu'min? Alif. Taib. Al-Mu'min bisa dari aman, akhwan, yang memberikan keamanan, jaminan keamanan kepada hamba-hambanya. Tapi juga bisa apa? Yang memberikan bukti-bukti kebenaran kepada Rasul-Rasulnya dengan mukjizat-mukjizat sehingga umat beriman kepadanya. Al-Muhaimin, apa ini Al-Muhaimin? Indak
Kasyfi. Naam, yang mengilmui perkara-perkara yang tersembunyi. Al-Aziz, jelas padanya penetapan sifat izzah, sifat keperkasaan bagi Allah. Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Demikian pula Al-Jabbar, padanya sifat Jabarut, yang kembali kepada apa? Kekuasaan dan keperkasaan. Kemudian Al-Mutakabbir, yang Maha Agung, yang dialah satu-satunya zat yang pantas untuk mengagungkan dirinya. Subhanallahi amma yusyrikun, Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala dari apa-apa yang mereka sekutukan. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir, lahul asma'ul husna. Dialah Allah al-khaliq, al-bari', al-musawwir. Ini tiga sifat akhwan yang semuanya kembali kepada masalah penciptaan. Al-khaliq, penciptaan secara umum. Al-bari' ini khusus, yaitu penciptaan dari yang tidak ada menjadi ada. Al-musawwir, yang menetapkan bentuk-bentuk bagi hambanya. Dan ketiganya sama-sama semuanya kembali kepada sifat bahwasanya Allah zat yang maha pencipta. Lahul asma'ul husna, Allah memiliki asma'ul husna, nama-nama yang husna. Apa makna husna? Mujahid. Yaitu mencapai puncak kebagusan. Itu makna husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Bertasbih untuknya semua apa-apa yang di langit-langit dan di bumi. Wa huwal azizul hakim, dialah al-aziz al-hakim. Ini tiga ayat di akhir surat Al-Hasyr, akhwan, merupakan ayat yang terkumpul padanya nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Lumayan banyak. Wa qauluhu walahul mathalul a'la fis samawati wal ardh. Bagi Allah Subhanahu wa ta'ala al-mathalul a'la. Makna al-mathalul a'la ay al-wasful a'la. Al-mathal ay al-wasfu. Sehingga pada ayat ini penetapan sifat bagi Allah. Kalau tadi lahul asma'ul husna, penetapan nama bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada surat Ar-Rum walahul mathalul a'la, ini penetapan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya sifat-sifat Allah adalah sifat yang a'la, mencapai puncak ketinggian, berarti sifat sempurna. Bukan sifat rendahan. Wa qauluhu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Ayat kursi yang merupakan ayat teragung di dalam Al-Qur'an. Padanya penetapan sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah dan peniadaan sebagian sifat-sifat kekurangan secara langsung, yaitu pada ayat la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Allah tidak mengalami kantuk, tidak pula tidur, karena itu kurang. Tayyib, kantuk menunjukkan dha'af, kelemahan. Tayyib, sedangkan naum menunjukkan juga kelengahan, karena orang yang ngantuk, lemah, lengah. Tidur. Tayyib, yang tidur. Ya, ini yang tidur lemah, lengah. Tayyib. Wa mithlu qawlihi sallallahu alaihi wasallam ayyuhan nas. Tayyib. Tidak memakai hamzah qata', akhwan. Itu berarti irba'u ala anfusikum. Ya ayuhan nas, irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiban, innama tad'una sami'an basiran qariba. Innal ladzi tad'unahu aqrabu ila ahadikum min unuqi rahilatih.
Wahai sekalian manusia, bersikaplah lembut terhadap diri-diri kalian sendiri. Itu kasihanilah diri-diri kalian sendiri. Karena sesungguhnya kalian itu tidak sedang berdoa, memanggil, meminta kepada zat yang tuli, tidak pula sedang berdoa kepada zat yang tidak ada. Taib, hanyalah kalian saat ini sedang berdoa kepada zat yang maha mendengar, maha melihat dan maha dekat. Sungguhnya zat yang kalian berdoa kepadanya lebih dekat kepada kalian dari leher-leher kendaraan kalian. Syahidnya apa? Di sini penetapan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala yang berupa sifat kesempurnaan, mendengar, melihat. Hadis rawahul Bukhari wa kadzalika Muslim. Ila ghairi dzalika minal ayati wal hadits, dan hadis-hadis yang lain serta ayat-ayat yang lain yang menunjukkan tetapnya sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Juga di antara dalil yang sangat singkat yaitu alhamdulillahi rabbil alamin. Pada alhamdulillah ikhwan, ini sangat jelas sebagai dalil untuk menunjukkan bahwasanya Allah adalah zat yang disifati dengan sifat-sifat kesempurnaan. Kenapa? Karena tidak pantas untuk mendapatkan alhamdul mutlak, mendapatkan pujian yang mutlak, kecuali zat yang maha sempurna. Sehingga ditambahkan dalil yang singkat itu. Al-wajh tsalits, sekarang sisi yang ketiga yang menunjukkan batilnya pernyataan tariqatul khalaf a'lam wa ahkam. Ana i'tiqadahu anna tariqatas salafi mujarradul imani bi alfadhin nususi bi ghairi itsbati ma'naha i'tiqadun batilun kadhibun ala salaf. Ya, sekarang kita katakan keyakinan mereka bahwasanya metode salaf itu hanya sekedar iman kepada lafadz tok, lafadz dari nas yang ada tanpa menetapkan maknanya. Maka ini adalah keyakinan yang batil dan kedustaan atas nama para salaf. Kenapa? Fa inna salafa a'lamul ummati bi nususis sifati lafdan wa makna. Ini dicamkan. Karena sesungguhnya para salaf itu orang yang paling berilmu dari kalangan umat ini tentang apa? Nas-nas sifat baik secara lafaz maupun secara makna. Jadi para salaf mengetahui nas-nas tentang sifat-sifat Allah dari dua sisi. Secara lafaznya paham, juga secara apa yang kedua? Muhammad Aceh? Secara makna. Taib. Wa ablaghuhum fi itsbati ma'aniha al-la'iqati billahi ta'ala ala hasabi muradillahi wa rasuli. Dan mereka adalah orang yang paling mendalam dalam menetapkan makna-makna apa yang ditunjukkan oleh nas tersebut yang pantas bagi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kehendak Allah tabaraka wa taala. Berarti kita ketahui tariqatul khalaf a'lam wa ahkam ini tidak benar. Tapi itu pantasnya diberikan kepada tariqatus salaf. Metode para salaf aslam, a'lam dan ahkam. Ar-rabi', ya al-wajh ar-rabi', sisi yang keempat. Anna salafahum warathatul anbiya'i wal mursalin faqad naqalu ulumahum min yanbu'ir risalah. Tempat kalian naqalu atau talaqqau taib. Faqad talaqqau ulumahum min yanbu'ir risalah al-ilahiyah wa haqa'iqil iman. Bahwasanya salaf adalah para pewaris nabi dan rasul, dan mereka telah mengambil ilmu mereka dari mata air kerasulan. Taib, dari mata air risalah ilahiyah, yaitu kerasulan yang diutus oleh Allah langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pula apa yang
muncul dari mata air hakikat keimanan yang benar. Ini keadaan para salaf. Mereka betul-betul meneguk ilmu masih murni dari sumbernya, sehingga apa yang rancu segera mereka tanyakan. Ketika tidak menanyakan tentang banyak hal seputar asma wa sifat, bukan mereka tidak paham, tapi karena mereka memang jelas paham bagaimana berprinsip dalam masalah tersebut. Amma ulaikal khalafu faqad talaqau ma indahum minal majus wal musyrikin wa dhalalil yahudi wal yunan. Adapun orang-orang khalaf itu, maka sungguh mereka mengambil apa-apa yang ada di sisi mereka asalnya dari orang Majusi, orang musyrik, orang yang sesat dari kalangan Yahudi dan Yunani. Fa kaifa yakunu warathatal majusi? Taib. Fa kaifa yakunu warathatul majusi wal musyrikin wal yahudi wal yunani wa afrakhihim a'lama wa ahkama fi asma'illahi wa sifatihi min warathatil anbiya'i wal mursalin. Maka bagaimana bisa pewaris orang Majusi, orang musyrik, orang Yahudi dan orang Yunani serta pengikut-pengikut mereka itu dikatakan lebih berilmu dan lebih hikmah tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya daripada pewaris para nabi? Tentunya tidak mungkin. Paham? Jadi inti sisi yang keempat, ikhwan, para salaf itu kan pewaris para nabi, sehingga mereka mengetahui ilmu tentang hal ini secara mendalam. Sedangkan khalaf, mereka banyaknya ilmu diambil dari orang Majusi, orang musyrik, orang sesat. Maka bagaimana orang yang sesat seperti ini dikatakan lebih berilmu dan lebih hikmah dibandingkan para sahabat yang mereka notabene adalah pewaris nabi? Ini dipahami 6 sisi yang kedua, ketiga dan keempat, ikhwan. Taib. Barakallahu fiikum. Itu dulu. Nasallallahu at-taufiq lima yuhibbuhu wa yardahu. Walhamdulillah.